Selamat siang. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi tentang inventory barang, di mana aplikasi ini merupakan tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java. Dalam tugas ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi dengan pertama masuk melalui login dan dengan satu aplikasi transaksi, yaitu di sini saya buat aplikasi penerimaan barang dengan 3 inputan. Di sini saya buat data barang, kemudian data gudang, dan satu lagi data supplier. Dan aplikasi ini menghasilkan 2 laporan. Di sini saya buat laporan stok barang, dan laporan supplier. Di sini laporan supplier ini adalah laporan tentang transaksi supplier berpengiriman barangnya. Oke. Aplikasi ini saya buat dengan menggunakan database, menggunakan MySQL. Di sini database-nya yaitu inventory barang. Kemudian dalam database inventory barang ini ada tabel data barang, kemudian data gudang, data supplier, dan inventory barang masuk. Jadi ada 4 tabel: inventory barang masuk, data supplier, data gudang, dan data barang. Oke. Data barang ini terdiri dari dimensi barang, kemudian nama barang, dan kode barang. Di sini ada jenis, tapi jenis ini tidak saya pakai. Oke. Ini data barang, kemudian data gudang. Data gudang di sini ada tiga field, yaitu kode gudang, alamat gudang, dan luas gudang. Dan untuk data supplier di sini ada kode supplier, nama supplier, alamat supplier, dan teleponnya. Oke, data supplier. Terus inventory barang masuk, ini yang merupakan transaksi. Di sini ada kode barang yang kita simpan di tabelnya. Kode barang, kode supplier, tanggal masuk, jumlah barang yang masuk, nama barangnya kita masukkan di sini juga, kode gudang, dan nama suppliernya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan supplier. Kita masuk ke program Java-nya. Di sini pertama kita masuk melalui login. Di sini kita isikan username-nya dan password-nya, kemudian kita login. Dalam source-nya, di sini saya buat usernya admin dan password-nya admin. Kemudian string username sama dengan username getText. Ini pada saat kita mengisikan di sini username dan password, ini akan ditangkap di sini getText untuk menangkap apa yang kita isikan. Dan kita simpan di username dan password. Dan kita cek jika username equal user, jika yang kita isikan tadi isinya sama dengan user ini, user sama dengan admin, maksudnya jika isinya diisi admin dan passwordnya diisi admin, maka akan bisa masuk ke menu selanjutnya. Dan form untuk loginnya ini kita set visible menjadi false. Jadi tidak kelihatan lagi, dan kita ganti dengan new inventory barang, set visible-nya kita masukkan true. New inventory inventory barang ini formnya.
formnya inventory barang. Ini form utama, kita masuk ke form utama yaitu form penerimaan barang. Kita isi kode barang, nama barang, kode supplier, nama supplier, dan apa yang kita isikan di sini akan terisi di tabel sebelahnya. Kita lihat source-nya. Sini kita import apa yang diperlukan untuk program ini. Nah, ini inventory barang, pabriknya kita set, ada koneksi ke database-nya tadi dan tabelnya, tabel yang ada di sebelahnya ini. Oke. Di sini kita isikan. Oke. Pada saat mengisi kode barang ini, maka akan dimasukkan di sini pakai SQL syntax. Di sini select bintang from inventory barang masuk. Ini database yang tadi, database inventory barang masuk, tabelnya. Di tabel inventory barang masuk, where KD barang, ini field yang ada di inventory barang masuk, di mana kode barang sama dengan kode get text. Jika kode barang sama dengan kode ini, jika kode barang sama dengan kode get text ini, maka kita akan masuk di menu bawahnya. Namanya akan muncul, nama barang, dan sebagainya. Oke. Ini untuk penyimpanannya. Dan untuk penyimpanannya, ini start executed insert into inventory barang masuk value. Nah, apa yang kita isikan di sini tadi, kode barang, ini isinya kode, dan nama barang ini isinya nama, dan seterusnya. Nah, ini kode kita masukkan di sini, insert into inventory barang, kita masukkan ke database, ke tabel inventory barang masuk. Kode, nama, tanggal masuk, kode supplier, nama supplier, dan jumlahnya. Dan setelah kita isikan, kita kosongkan. Kosongkan ini, apa yang ada di yang kita isikan tadi, dikosongkan kode, set text, diisi 000 dan seterusnya. Oke. Dan kemudian untuk menunya, jika ada barang masuk, kita klik di data barang ini. Jika ada data barang baru yang sebelumnya kita belum pernah terima dan ini ada barang baru, barang jenis baru, maka kita klik di sini, di data barang ini, dan akan dieksekusi di sini. Nah, new data barang set visible true, maka form data barang ini set visible-nya menjadi true, sehingga akan muncul di layar kita. Dan di sini akan kita isikan dan kode barang, get text, nama barang, dimensi, jenis, ini akan kita isikan. Setelah kita isikan, kita simpan, akan dikosongkan. Demikian juga untuk data supplier dan data gudang. Kalau kita klik di sini, maka akan masuk ke, akan dimunculkan form data supplier. Data supplier ini
Ini data supplier. Ini kita isikan di sini. Ini kita isikan kalau kode suppliernya sama dengan ini. Kalau kode suppliernya sama dengan kode supplier yang ada di tabel supplier ini sama dengan ini, maka akan muncul ini. Tapi kalau nggak ada, kan kita isikan. Oke. Demikian juga untuk data gudang. Dan untuk laporan stok ini, kalau kita klik di sini, maka akan muncul di sini lab stok. Kita isikan kode barangnya dan data stoknya akan muncul di gudang berapa, data stok berapa gudang. Misalnya gudang 1 stoknya 100, di gudang 2 stoknya 200 dan seterusnya. Dan untuk laporan supplier, kalau kita klik di sini, kita akan dibawa ke form laporan supplier. Kita isikan kode suppliernya, nama suppliernya otomatis muncul, dan transaksi supplier ini akan muncul di tabel di bawahnya. Tanggal berapa, kode barangnya apa, nama barangnya, dan jumlahnya berapa. Karena tanggal 1, ada kode barang A, nama barang ABC, jumlah 10. Dan tanggal 2, kode barang B, dan seterusnya. Baik, demikian tugas pemrograman berbasis objek dengan menggunakan dari saya, Tommy Elisa, nomor induk 230 10 10 20 106. Terima kasih.